Halo, hari ini kita berbicara tentang kontroversi organisasi Liga Super Eropa. Baru-baru ini dunia sepak bola Eropa tiba-tiba dihebohkan dengan kabar pengumuman kompetisi baru yang akan dikenal dengan European Super League atau European Super League. Sehingga muncul berbagai persepsi dan pertanyaan seperti apa yang akan terjadi pada liga-liga domestik yang ada. Apakah Liga Champions Eropa dan Piala UEFA sudah tidak relevan lagi? Bagi yang belum tahu, European Super League akan terdiri dari 12 klub besar dari liga-liga besar Eropa seperti EPL, La Liga dan Serie A. 12 klub yang sudah menyatakan keikutsertaannya adalah Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Beberapa klub lain diharapkan ikut serta jika kompetisi benar-benar terwujud. Jika dilihat, 12 klub ini merupakan klub raksasa dari beberapa liga besar di Eropa dan memiliki follower yang sangat banyak. Dengan jumlah pengikut yang begitu besar, FIFA dan UEFA telah mengeluarkan peringatan bahwa klub dan pemain yang terlibat akan dilarang berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh mereka, termasuk Piala Dunia. Sejarah dan ide pembentukan Liga Super Eropa. Jika dicermati, ide pembentukan Liga Super Eropa bukanlah hal baru tetapi sudah dimunculkan sejak tahun 1980-an. Ya, ini berarti ide ini telah dibahas selama lebih dari 30 tahun. Organisasinya telah diusulkan untuk musim tahun 2021 sampai tahun 2022. FIFA dan 6 konfederasi sepak bola kontinental, termasuk UEFA, telah menolak pembentukan liga ini. Pada 1998, perusahaan Italia, Media Partners, menanggapi gagasan itu dengan serius. Rencananya adalah bagaimana diamnya setelah UEFA bertindak untuk memperluas kompetisi Liga Champions dan membatalkan Piala Winners untuk mencegah klub yang sedang mempertimbangkan mundur dari kompetisi untuk membentuk Liga Super Eropa yang diusulkan. Tampaknya tindakan tersebut bisa dibilang berhasil. Pada Juli tahun 2009, Florentino Perez dari Real Madrid kembali memperjuangkan ide tersebut. Florentino Perez mengkritik UEFA dan Liga Champions dengan mengatakan, "Kami harus menyetujui Liga Super Eropa baru yang menjamin bahwa tim terbaik selalu bermain dengan tim terbaik, sesuatu yang tidak terjadi di Liga Champions." Perez menyatakan bahwa dia akan mendorong kompetisi yang menampilkan raksasa Eropa jika UEFA tidak berbuat lebih banyak untuk memastikan tim-tim ini bermain melawan satu sama lain setiap tahun. Di bawah rencananya, tim-tim terbaik di benua Eropa akan tetap menjadi bagian dari liga domestik masing-masing, tetapi akan dijamin berkesempatan untuk bermain satu sama lain di akhir musim liga domestik. Kemudian pada Agustus tahun 2009, manajer Arsenal Arsene Wenger meramalkan Liga Super akan menjadi kenyataan dalam 10 tahun karena tekanan pendapatan di tim elit benua itu. Ya, inilah alasan utama mengapa pembentukan Liga Super Eropa dianggap perlu oleh klub-klub besar tersebut. Pada tahun 2016 perwakilan dari beberapa klub liga utama Inggris Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United terlihat bertemu dengan perwakilan Stephen Ambrose untuk membahas usulan pembentukan Liga Super Eropa. Pada November tahun 2018, situs Football Leaks mengklaim telah terjadi diskusi rahasia tentang pembuatan kompetisi klub kontinental baru yang dikenal dengan European Super League yang akan digelar pada 2021. Faktor finansial sebagai penyebab utamanya.
Akibat pandemi COVID-19, banyak industri yang terkena dampak parah termasuk klub sepak bola. Alhasil, banyak klub sepak bola yang mengalami masalah keuangan. Bagi klub-klub besar, mereka pun kesulitan karena masih terikat kontrak untuk membayar gaji pemain bintang yang sangat tinggi. Maka berdirinya Liga Super Eropa dipandang sebagai solusi dari permasalahan finansial yang melanda tim-tim besar tersebut. Meskipun gagasan pendiriannya dikritik oleh banyak orang, proposal tersebut tetap dalam diskusi dan ada dokumen dari proposal ini yang terungkap yang menunjukkan bahwa liga seperti itu akan dimulai pada musim tahun 2022 sampai 2023 dengan 15 anggota tetap termasuk 6 klub Liga Inggris dan setiap klub akan dibayar hingga 310 juta pound untuk bergabung, diikuti hingga 213 juta pound untuk setiap musim berikutnya. Penyelenggaraan turnamen baru ini merupakan ancaman bagi asosiasi sepak bola di seluruh benua dan serangan langsung terhadap UEFA yang memperoleh 51% dari pendapatan 2,37 miliar dolar dari hak media untuk menjadi tuan rumah Liga Champions tahun 2018 sampai 19. Grup yang ingin mendirikan Liga Super Eropa awalnya akan didanai oleh JP Morgan, yang dilaporkan telah membuat komitmen untuk Liga Super setidaknya 4 miliar dolar. UEFA menghasilkan hampir 4 miliar dolar per tahun dari hak media untuk semua kompetisinya. 3 kali lipat jumlah yang dikumpulkan pada tahun 2011 sampai 12 menurut laporan keuangan terbaru asosiasi. Paket siaran Liga Super Eropa sendiri pada akhirnya bisa berjumlah ratusan juta setiap tahun dan memiliki peluang besar untuk menggabungkan hak siar televisi tradisional dengan streaming global, langganan, perjudian, dan media sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. UEFA, badan pengelola yang mengawasi sepak bola Eropa dan salah satu dari 6 anak perusahaan FIFA, mengadakan kompetisi antara tim nasional seperti kejuaraan Eropa dan bahkan Liga Champions yang terkenal di dunia. Mereka mengelola hadiah uang, mengontrol hak media, dan menetapkan aturan untuk 55 anggotanya. Hilangnya tim-tim besar ini jelas menjadi ancaman bagi UEFA karena mereka juga akan kehilangan penggemar nama-nama besar di sepak bola seperti Messi dan Ronaldo, yang pada akhirnya mempengaruhi total pendapatan mereka dari hak siar. Langkah itu, meski berani, tidak mengherankan, kata konsultan olahraga Mark Ganis. Meningkatnya biaya pembelian pemain dan gaji yang semakin tidak masuk akal membuat klub-klub besar melihat keterlibatan mereka di Liga Super Eropa ini sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. Biaya hak media yang semakin menguntungkan dan pemilik tim baru membanjiri olahraga dengan uang telah memberi klub kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan untuk klub. Pengumuman Liga Super Eropa merupakan langkah lain bagi klub untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kritik dari berbagai kalangan. Gagasan menjadi tuan rumah Liga Super Eropa telah dikritik oleh para penggemar dan kritikus karena dampaknya yang berpotensi merusak liga domestik, Liga Champions, dan klub-klub kecil. Hal ini dilihat oleh beberapa orang hanya sebagai kudeta oleh klub-klub besar untuk mendapatkan lebih banyak uang dan kendali atas sepak bola. Gelandang Jerman dan Real Madrid Toni Kroos mengkritik rencana tahun 2020 dengan mengatakan, jarak antara klub besar dan kecil akan melebar. Meski faktor finansial menjadi alasan utama diselenggarakannya Liga Super Eropa, beberapa pihak berpendapat bahwa tidak serta-merta menjanjikan persaingan yang lebih seru meski diikuti oleh klub-klub besar. Betul, pertandingan antar klub besar tidak selalu seru.
terkadang lebih membosankan jika dibandingkan dengan pertandingan antar klub besar dan klub bawahan yang syarat kejutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah status dan performa klub-klub besar yang terlibat saat ini. Tidak peduli seberapa bagus sebuah klub, akan selalu ada pasang surut. Ini berbeda dengan format Liga Champions di mana kelayakan ditentukan berdasarkan peringkat klub di liga domestik tahun sebelumnya. Meskipun beberapa badan pengatur liga domestik mengancam untuk menangguhkan partisipasi klub-klub yang terlibat dalam Liga Super Eropa, itu bukan karena adanya bentrokan antara pertandingan Liga Super Eropa dan Liga Domestik (EPL, La Liga del). Organisasi Liga Super Eropa tidak berniat mengganti liga domestik di negara asal klub yang terlibat. Sebaliknya, itu hanya dilihat sebagai alternatif dari kompetisi Liga Champions yang ada. Berikut adalah format kompetisi Liga Super Eropa yang tertera di situs resminya. 1. Peserta dari 20 klub yang terdiri dari 15 klub pendiri bersama dan mekanisme kualifikasi untuk 5 tim lagi untuk lolos setiap tahun berdasarkan pencapaian di musim sebelumnya. 2. Pertandingan tengah pekan dengan semua klub yang berpartisipasi terus bersaing di Liga Nasional masing-masing. Mempertahankan kalender pertandingan domestik tradisional yang tetap menjadi inti dari permainan klub. 3. Awal kompetisi dimulai pada bulan Agustus dengan klub yang berpartisipasi ditempatkan dalam 2 grup yang terdiri dari 10 tim per grup, memainkan pertandingan di kandang dan tandang. Dengan 3 tim teratas di setiap grup secara otomatis lolos ke perempat final. 4. Pasukan yang menduduki tempat keempat dan kelima kemudian akan bersaing dalam playoff 2 kali untuk baki kedudukan suku akhir. Format kalah mati 2 perlawanan timbal balik akan digunakan untuk marah ke final pada akhir Mei, yang akan diadakan sebagai perlawanan tunggal di tempat yang neutral. Apa yang kamu katakan? Apakah ini langkah bijak klub-klub besar ini untuk memastikan cocek profit mereka selalu deras ketika pandemi COVID-19 sedang berkecamuk saat ini dan sekaligus menggilas monopoli UEFA dan FIFA? Apakah itu dianggap penghinaan bagi supporter bagi tim? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe channel ini sehingga saya bersemangat membuat video dan jangan lupa tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan semua video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya.